wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 5. Di video ini kami akan menampilkan pembacaan naskah dan adegan drama tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi salam, Ismail diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ke-8 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail dianggap menjadi nabi pada tahun 1850 sebelum Masehi. Ia tinggal di Amalik dan berdakwah di kabilah Yaman, Mekah. Kisah Nabi Ismail alaihissalam merupakan asal mula dari ibadah haji dan kurban. Ismail berasal dari dua kata, dengarkan, Isma, dan Tuhan, Al atau Il, yang artinya dengarkan doa kami wahai Tuhan. Ismail adalah anak Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Saat Ismail lahir, atas perintah Allah, Ibrahim membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar dari Palestina. Mereka melewati padang pasir yang gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai Lembah Bakkah. Lembah itu kini merupakan kota suci Mekah. Di lembah itu, Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Ibrahim lalu kembali ke Palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Ismail. Setelah berhari-hari di padang pasir, Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman untuknya serta Ismail. Ismail kecil menangis kehausan ingin menyusui. Siti Hajar lalu berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya. Dia berlari di antara dua bukit, Safa dan Marwah. Kisah ini menjadi asal mula rukun haji yang dikenal dengan sa'i atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Saat Siti Hajar kelelahan, dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar meletakkan Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya. Dari hentakan kaki itu, muncul air jernih yang kini dikenal sebagai sumur Jam-Jam. Siti Hajar meminumkan air itu kepada Ismail. Sumber air itu membuat suku Jumhur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Dalam beberapa tahun, Lembah Bakkah berkembang jadi tempat yang ramai penduduk. Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah, hingga Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahnya untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu meminta pendapat Ismail. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Lalu pikirkanlah apa pendapatmu. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Kisah Nabi Ismail alaihissalam menjadi awal mula dari ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Ibrahim berpelukan penuh haru. Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah, namun pisau tajam yang digunakannya ternyata tak bisa menyembelih Ismail. Meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun, tetap saja pisau Ibrahim tak bisa menyembelih sang anak. Saat itu, Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih mengganti Nabi Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. Bunyi terjemahan surat As-Saffat ayat 107. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang
mampu di hari raya Idul Adha. Saat Ismail beranjak dewasa, ia bersama ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah dengan penuh doa. Allah lalu mengajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail beribadah di Baitullah, yang kemudian menjadi asal mula ibadah haji yang terus dijalankan dari umat Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW. Keteladanan berbakti kepada orang tua menjadi hikmah penting yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Jika ingin mencari figur keteladanan, lihatlah Nabi Ismail. Nabi Ismail tidak menghakimi atau mempertanyakan perintah Allah yang diberikan kepada orang tuanya. Ismail meyakini bahwa perintah Allah adalah baik untuknya. Ismail selalu berbaik sangka kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah tidak menghendaki keburukan untuk hambanya. Atas kisah Nabi Ismail dan ketaatannya inilah perlu diketahui bahwa ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan dibalas dengan hal yang baik. Ketaatannya dibalas oleh Allah dan diselamatkan, tidak jadi dikurbankan. Pelajaran dari kisah Ismail bagi seorang muslim. Yang pertama, mengikat diri dalam perintah Allah dan segala perintahnya, bukanlah dalam rangka menzolimi dan menyusahkan seorang hamba. Yang kedua, Ismail adalah tauladan bagi pemuda muslim dalam berbakti pada orang tua, terlebih ketaatannya pada perintah Allah. Yang ketiga, menghilangkan lara kesedihan dengan taat kepada Allah. Itulah obat mujarab. Barang siapa yang bersedih hati, hendaklah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Yang keempat, cobaan Allah terhadap hamba-hambanya. Yang mu'min menunjukkan bukti kecintaan Allah ketika Allah menguji hambanya. Hakikatnya dia sedang mencintainya. Yang kelima, berhias dengan akhlak yang islami, yaitu dengan senantiasa menepati janji dan berhusnuzon kepada Allah. Yang keenam, memenuhi hak keluarga seperti bermusyawarah kepada anak ketika hendak mengerjakan sesuatu perkara yang berkaitan dengannya. Begitu juga kebersamaan dalam melaksanakan perintah Allah. Yang ketujuh, tidak boleh bermaksiat kepada Allah dengan alasan memenuhi hak keluarga. Yang kedelapan, perintah berkorban kepada Allah dengan harta dan jiwa. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail disyariatkan bagi umat Islam berkurban dengan menyembelih kambing. 9. Kesabaran dan tekad yang kuat dalam menjalankan perintah Allah membuahkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terakhir, ke-10, hendaknya bagi seorang muslim senantiasa menepis dan membuang keraguan dan bisikan setan ketika hendak menjalankan ketaatan kepada Allah.